Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang saya hormati eh, narasumber dalam acara Tadarus Nusantara ke-7. Saya lihat di rundown acara ada guru saya, Profesor Agil Munawar. Assalamualaikum, Prof. Lama tidak bertemu, lama sekali terakhir bertemu waktu di Ciputat dalam posisi ujian promosi ya, Prof. Lama sekali ini sudah sangat rindu untuk bisa bertemu kembali. Namun mohon maaf dalam kesempatan ini juga saya belum bisa hadir ya secara langsung. Kemudian juga saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada FKMTHI ya, yang sudah berhasil melaksanakan sejumlah kegiatan yang luar biasa. Di antaranya adalah kegiatan yang hari ini kita laksanakan bersama, dan saya diminta untuk bisa hadir sebetulnya, dan ya mohon maaf, boleh jadi ketika tayangan ini ditampilkan, saya sedang berada dalam perjalanan menuju ke satu tempat ya, undangan ke Garut ya, yang sudah terlebih dahulu saya sanggupi kehadiran saya di tempat tersebut, dan ya tentu saja secara etika mungkin saya tidak elok ya kalau kemudian membatalkan acara yang sudah saya sanggupi tersebut. Oke, saya tidak perlu berpanjang kata ya. Ya, untuk narasumber yang lain saya lihat juga ada Prof. Sahiron. Mohon maaf, Prof. Sahiron, saya tidak bisa hadir ya. Dan ya terima kasih kalau ternyata Prof. Sahiron bisa hadir ya di acara ini, dan mudah-mudahan juga panitia tidak kecewa dengan ketidakhadiran saya. Ya, saya sampaikan permohonan maaf lah untuk seluruh panitia, untuk seluruh pengurus dan hadirin yang ada. Oke, saya ingin langsung berbagi tayangan saja terlebih dahulu. Jadi surat yang disampaikan ke saya ini adalah seperti ini ya, dan di sini tertulis temanya adalah Quran Hadis Inspirasi Peradaban. Oke, saya kemudian mencoba melacak yang ada di drive saya. Ya alhamdulillah saya menemukan bahan yang sudah saya siapkan, dan beberapa slide ini sudah saya tampilkan juga di kesempatan lain di perguruan tinggi lain. Yang ini pernah saya tampilkan juga di Padang ya, di UIN Padang beberapa waktu yang lalu, dan dari sinilah saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran dengan mengasumsikan perguruan tinggi sebagai sumber peradaban. Gitu. Jadi ketika perguruan tinggi sebagai sumber peradaban dan hadis dan ulumul hadis tentu saja berada di dalamnya, saya kemudian membuat semacam narasi hipotetik bagaimana hadis berkontribusi terhadap ilmu lain, terutama yang disajikan, yang diselenggarakan di berbagai prodi yang ada di PTKI ini. Baik. Jadi kalau kita lihat, ini perguruan tinggi keagamaan dalam konteks rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa lihat dari perkembangan PTKI itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat di awal-awal nih tahun ya akhir milenium kemarin itu ya. Jadi saya lulus S3 ilmu hadis itu, atau prodinya masih Islamic Study ya, di Rosa Islamiyah, dan kemudian spesialisasinya adalah hadis. Masih IAIN ya, UIN Jakarta itu kan masih IAIN. Dan
Kita lihat PTKI itu adalah penyelenggara pendidikan tinggi dalam rumpun ilmu agama Islam. Sekalipun sebetulnya hari ini kita melihat berbagai UIN muncul, lahir, hadir sebagai wujud alih status dari IAIN, bahkan dari STAIN ada yang langsung jadi UIN Malang ya, melalui proses ini. Pertama kali boleh jadi istilahnya wider mandat ya, ya mandat yang diperluas ya, mandat yang diperluas. Dan kita semua tahu, kita semua melihat, kita semua bahkan boleh jadi ada yang mengalami pembukaan prodi non keagamaan, tetapi masih terbatas pada bidang pendidikannya. Jadi ada prodi pendidikan non keagamaan, wujudnya adalah tadris IPA IPS, ya, plus matematika sebetulnya. Ya, nah dalam pengembangannya kemudian tadris IPA IPS ini terlahir, atau dari tadris IPA IPS ini terlahir jurusan MIPA, ya, dengan prodi pendidikan matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian dari sini perkembangan berikutnya lahir Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, FISIP, ya, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan bersamaan dengan itu pula terjadi perubahan nomenklatur fakultas, ya, adab menjadi adab dan humaniora, dakwah menjadi dakwah dan komunikasi, tarbiyah menjadi tarbiyah dan keguruan, syariah dan hukum ini asalnya Fakultas Syariah, kemudian usuluddin dan studi agama atau pemikiran Islam, atau ya sesuai dengan nomenklatur di PTKIN masing-masing. Itu seperti itu. Bandung sendiri, ya, ini mohon maaf saya menyebut Bandung ya, usuluddin tetap aja usuluddin, tidak ada tambahan ya. Fakultas usuluddin itu seperti itu. Nah, kita akan melihat posisi hadis ya. Jadi kalau hadis sebagai inspirasi bagi peradaban, dan perguruan tinggi sebagai sumber peradaban ya, sumber pengkajian yang akan melahirkan peradaban-peradaban itu. Jadi kalau kita lihat salah satu teori dari ilmu pengetahuan, terlahir budaya, dari budaya terlahir peradaban. Nah, itu seperti itu. Dan dalam konteks PTKI tentu saja hadis menjadi bagian yang tak terpisahkan. Hadis itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jadi beberapa pengalaman saya, jadi ketika saya memegang secara resmi, saya sebagai PNS memegang mata kuliah hadis dan umul hadis, saya memiliki paling tidak sedikit pengalaman memegang mata kuliah itu di sejumlah prodi non ilmu hadis. Dulu masih tafsir hadis ya. Jadi di sejumlah prodi non tafsir hadis. Nah, kalau kita lihat eh, apa? Kalau kita lihat sebarannya, boleh jadi seperti ini. Ya. Jadi ilmu hadis dan hadis sebagai basis rumpun ilmu agama Islam itu sesuatu yang tak terbantahkan. Itu ada di jurusan tafsir hadis. Kemudian lebih dispesifikan di jurusan ilmu hadis. Jadi ketika tafsir dan hadis itu dipecah, saya dulu masih tafsir hadis, tetapi sekarang kemudian tafsir menjadi IAT dan hadis menjadi ILH. Kita bisa menemukan hari ini bagaimana hadis dan ilmu hadis diajarkan di lingkungan fakultas, ya, itu. Nah, ketika berada di lingkungan fakultas, maka eh, apa kemungkinan berikutnya, gitu, eh, apa istilahnya, eh, penyelenggaraan atau apa penyusunan mata kuliah yang ada di lingkungan PTKI itu menjadi menjadi berkembang sampai kepada di sini sebetulnya ya, sampai di sini nih, sampai di ilmu hadis dan hadis di lingkungan fakultas non agama PTKI. Jadi kalau dari atas ini usuluddin, dari usuluddin ke fakultas di lingkungan PTKI masih fakultas agama, kemudian ada fakultas non agama ketika IAIN selaku PTKIN
itu berubah status menjadi UIN dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan fakultas non agama itu, yang kita sebut sebagai non agama, paling tidak seperti itu. Ya, jadi oke, dari sini ya, dari sini kita bisa melihat perkembangannya ke sini ya. Dan dari sini lahirlah narasi-narasi betapa hadis dan ilmu hadis itu menjadi bagian yang tak terpisahkan, uh, tetap urgen, tetap relevan, tetap kontributif, dan tetap sinergetik, artinya melahirkan sinergi-sinergi kolaboratif keilmuan yang melahirkan konsekuensi tertentu dalam perkembangan kajiannya. Di antaranya adalah ini. Jadi rekomposisi kajian ilmu hadis dan hadis berbasis kebutuhan program studi. Ya, jadi kalau prodinya masih dalam rumun ilmu agama, berarti kebutuhan program studi dalam prodi ilmu agama. Nah, sekali lagi ilmu agama di sini, ketika kita lihat sekarang hadis ada di Usuluddin, maka uh, tentu urgensinya atau rekomposisinya itu jauh lebih jauh lebih mendalam, ya, jauh lebih mendalam, jauh lebih detail jika dibandingkan dengan prodi agama di luar Usuluddin. Itu seperti itu. Nah, uh, kemudian seperti yang tadi saya katakan, ini ada prodi non agama, ini masih PTKI, kemudian ada prodi non PTKI. Nah, itu ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, di sini ada ilmu hadis dan hadis di lingkungan non PTKI. Oke, contohnya di beberapa perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi negeri sekalipun, hari ini kita bisa melihat ada fakultas agama Islam di perguruan tinggi umum. Dan di situ hadis tetap relevan. Jadi di situ hadis tetap ini, tetap burhan, tetap relevan, tetap kontributif, tetap sinergetik. Ya, untuk prodi non PTKI, bahkan non PTKI di PTU. Ya, kalau di PTU tentu saja non PTKI ya, gitu. Sekalipun nama prodinya tetap Fakultas Agama Islam dan administrasi kenegaraannya, kepegawaiannya, dosen dan lain sebagainya masih hari ini ya, kecuali kalau besok lusa berubah, itu masih berada di bawah naungan Kementerian Agama. Itu. Nah, saya kemudian mencoba menawarkan istilah ini. Nah, ini. Jadi bagaimana rekomposisinya sehingga bisa melahirkan bisa tetap urgen, bisa dirasakan tetap urgen, tetap relevan, tetap kontributif dan tetap sinergetik. Uh, yang pertama adalah pola injektif, diinjeksi, nah, gitu ya, diinjeksi. Jadi bagaimana hadis diinjeksikan, hadis dan ulumul hadis di prodi non PTKI itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua pola responsif. Yang ketiga, pola kolaboratif. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat tiga pola ini juga bisa kita lakukan dan kita mulainya dari prodi agama itu sendiri. Kenapa itu dilakukan? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini itu luar biasa. Jadi ketika 4.0 ya, industri 4.0 itu melahirkan disruption, hari ini kita mengalami disruption ya, keterkejutan, perubahan yang begitu cepat dalam penyusunan narasi. Saya yakin yang hadir di sini sudah tahu chat GPT lah ya, paling tidak itu. Dan aplikasi-aplikasi lain yang open AI itu, chat GPT dan kawan-kawan itu ya. Itu. Jadi itu menjadi apa? Menjadi tantangan tersendiri yang belum bisa dilakukan oleh produk aplikasi OpenAI itu adalah aspek humanismenya. Ya, jadi sampai dengan melahirkan pengetahuan, sampai dengan mengumpulkan informasi, sampai dengan menganalisis data itu bisa dilakukan oleh aplikasi OpenAI itu. Tapi menyentuh aspek humanismenya saya rasa belum. Ya, saya rasa belum itu. Jadi tetap menghubungkan antar konsep, antar narasi yang sudah dilakukan oleh sejumlah aplikasi itu, yang tadi saya contohkan dengan chat GPT itu, tetap hubungan antar konsepnya harus dilakukan oleh kita selaku manusia.
Itu ya, itu. Dan tentu saja ini tetap mohon hati-hati ya, mohon hati-hati. Di luar hadis, saya coba apa hasil hasil apa hasil meminta chat GPT itu ya, atau kalau boleh uh, saya contohkan lah ya. Nah, chat GPT saya contohkan. Ya semoga bisa dilihat ya. Oke. Saya ketikkan hadis adalah ini ya. Jadi ya sebelum saya sering memberikan contoh kepada para mahasiswa sebelum kita menemukan chat GPT ini boleh masuk ke apa? Boleh masuk ke Wikipedia lah gitu ya. Itu lumayan tuh. Tapi setelah kita dapat chat GPT, kita bisa tanya chat GPT. Ya ini ya, hadis adalah riwayat atau laporan mengenai perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber kedua yang penting dan seterusnya sampai sini. Oke, ini contoh ya. Jadi definisi hadis langsung dapat nih kita. Sekarang hadis eh, sahih coba. Hmm, mana kalau kuat dan tidak memiliki cacat. Ini ya. Tuh, ini contoh nih contoh. Tuh, ya. Oke. Jadi seperti inilah hari ini kita bisa melihat ya aplikasi yang ada di dunia maya ini dan ya satu sisi bisa membantu kita. Sisi lain ini sebetulnya kan menumpulkan daya analisis kita. Eh, Pertanyaannya lantas kalau gitu produk produk pikiran kita di mana gitu. Nah, saya kemudian mencoba mengapa ya tadi saya katakan ya jadi aspek humanismenya yang belum tersentuh oleh OpenAI ini, oleh ChatGPT ini. Jadi aspek kemanusiaannya lah gitu ya. Itu yang kemudian apa? Mari kita diskusi bersama. Ya, insya Allah di lain waktu lah ya. Pak Anas ya, Mas Anas Meraji itu. Mohon maaf, mudah-mudahan saya bisa hadir di lain waktu. Kita bisa diskusikan lebih lanjut lah terkait dengan ChatGPT ini. Oke, nah jadi kembali ke sini. Oke, jadi rekomposisi kajian ilmu hadis dan hadis berbasis kebutuhan program studi termasuk di sejumlah apa ya termasuk di perguruan tinggi ya non PTKI itu ya termasuk di perguruan tinggi non PTKI. Baik. Nah, eh Ibu Bapak Saudara, para peserta, para pemirsa Tadarus Nasional ini kalau kita lihat hari ini eh, program studi ilmu hadis itu ya yang paling banyak kan program studi S1-nya ya. Eh, Agak banyak S2 ya dan masih agak sedikit atau masih sedikit untuk program S3 aja. Nah, oke. Apapun selama kita berada di perguruan tinggi maka tidak bisa terlepas dari tiga ini ya, dari Tridharma ini. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Jadi anggap saja ini dapur, kemudian ini etalase ya, kemudian pengabdian kepada masyarakat itu yang kemudian menjadi saya meminjam istilah yang dikembangkan terlebih dahulu oleh Win Jogja misalkan, mohon maaf ini living hadis. Jadi living hadisnya kan bisa di sini ya, bisa di sini. Dapurnya sebelum menjadi living itu ada di sini, di nomor satu. Nomor satu, ya di nomor dua sebetulnya masih ada wilayah dapur lah. Tapi ketika kita sudah berada di pengabdian kepada masyarakat, itu hadis sudah jadi produk.
hadis sudah jadi produk. Baik, dan sivitas akademika ini hanya dosen dan mahasiswa. Ya, sivitas akademika itu hanya dosen dan mahasiswa. Oke, nah ini saya berikan contoh bagaimana bagaimana hadis ya eh, dalam prodi ilmu hadis hari ini ya satu bersama-sama dengan IAT yang dulunya adalah tafsir hadis ini. Jadi ketika tafsir hadis dipecah menjadi IAT dan ilmu hadis, sementara ini adalah contoh-contoh fakultas dan prodi yang ada di dan jurusan ya. Kalau untuk S1 kan jurusan ya. Di PTKI itu ini semuanya sebatas pengalaman saya, hadis diajarkan di semua jurusan ini, di semua jurusan ini. Ya, saya pernah mengajar hadis di prodi pendidikan fisika. Jadi saya tentu saja berbeda mengajar prodi hadis di prodi pendidikan fisika dengan di prodi tafsir hadis ya. Jadi di pendidikan fisika itu saya cuma sekedar mengenalkan bahwa sebelum kita gunakan hadis kita harus melewati dulu takhrij misalkan seperti itu. Tapi saya kemudian tidak mewajibkan mahasiswa fisika itu mahir takhrij. Tapi kalau mengenal ya, bagaimana cara mengenalnya? Ya kita demo selaku dosen demo, mendemokan ya, mendemonstrasikan bagaimana takhrij itu dilakukan sehingga orang paling tidak tahu lah ya, oh ternyata untuk mengetahui hadis sampai kepada kualitasnya itu sahih, hasan atau dhaif itu seperti itu. Sehingga muncul sikap kehati-hatian bagaimana kita selaku sivitas akademika memperlakukan hadis itu nggak sembarangan mengatakan oh ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, hadisnya dhaif, nah dulu itu seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Yang kedua tentu saja kita akan memilih hadis-hadis yang relevan dengan prodi masing-masing itu ya. Jadi hadisnya misalkan sama tentang toharoh misalkan, ambil contoh ya, ambil contoh hadis tentang toharoh. Di pendidikan fisika hadis toharoh itu di mana Pak Anton itunya relevansinya? Kita tentu saja juga meminjam produk ilmu lain, fikih misalkan. Bagaimana fikih membuat kategorisasi tentang air? Ada air mutlak, ada air mustakmal. Bagaimana air mustakmal kembali menjadi mutlak? Ukuran kula, ya meskipun itu debatable ya, tapi itu menjadi kita bisa mendapatkan masukan yang berharga dari laboratorium fisika. Air mustakmal itu dibawa ke lab seperti apa? Ya, di UIN Bandung itu ada guru besar pendidikan fisika ya. Uh, saya pernah berbicara agak agak detail ya, meskipun sesaat ya, tapi agak detail tentang proses reverse osmosis dari air mustakmal menjadi air mutlak. Itu dilakukannya di laboratorium fisika. Itu ya, ukuran dua kula. Iza balagul ma'u kullataini lam yahmil khobasa. Nah, lam yahmil khobasa itu. Sehingga kita nanti ada ukuran kula versi laboratorium. Nah, kita menemukan hadis itu, menemukan narasi itu dalam hadis. Iza balagul ma'u kullataini lam yahmil khobasa misalkan. Tetapi pembuktiannya di laboratorium fisika. Gitu ya. Itu contoh contoh yang pernah jadi saya minta mahasiswa fakultas fisika untuk ngecek ya, untuk langsung bereksperimen ya. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana hadis memberikan inspirasi ke dalam kajian-kajian MIPA ya, kajian MIPA terkait dengan jalalah misalkan larangan an-nahyu an aklil jalalah itu kan dalam syarahnya itu kan ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Jalalah itu biasanya yang sering dijadikan contoh kan ikan yang di atas kolamnya itu ada toilet ya. Mohon maaf nih, itu. Nah itu bisa memberikan ya dari aspek akademiknya, dari aspek proses akademiknya membuka peluang kolaborasi. Dari aspek nanti hasilnya bagaimana memastikan bahwa bahan makanan atau sumber makanan yang kita konsumsi itu terbebas
dari apa? Ya, anggap saja bakteri yang membahayakan dan lain sebagainya. Awalnya kita temukan dari matan hadis, kemudian dibuktikan secara saintifik di laboratorium prodi MIPA di Fakultas Saintek. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi kembali ke sini. Nah, ini tetap urgen, tetap relevan, tetap kontributif, tetap sinergetik. Itu ya. Oke. Nah, oke. Jadi kalaulah kita menggunakan pola injektif, ini ilustrasinya seperti inilah. Nah, ini. Jadi ini ilmu hadis bersama Al-Quran ya, memberikan injeksi kepada fakultas-fakultas, kepada prodi-prodi, kepada jurusan-jurusan yang ada di luar Fakultas Usuluddin. Itu ya, itu. Jadi diinjeksi aja, gitu. Kenapa ada injeksi? Karena ada kebutuhan dari sini. Tetap ya, berbasis kebutuhan gitu. Sehingga nanti boleh jadi kurikulum itu dinamis saja. Misalkan 5 tahun pertama kita membutuhkan ABCD. Oke, setelah ABCD kan itu dalam 5 tahun itu kan lahir skripsi, di S2-nya lahir tesis, di S3-nya lahir disertasi. Andai misalkan 5 tahun berikutnya, 5 tahun kedua, kita membutuhkan tema-tema lain, maka kita injeksikan tema-tema lain. Ya, itu seperti itu. Oke, tuh. Yang berikutnya eh, adalah pola responsif, injektif, responsif. Jadi kalau responsif itu kita merespon kebutuhan yang apa dikirimkan sinyalnya dari prodi-prodi atau dari kajian-kajian di luar ilmu hadis atau di luar Fakultas Usuluddin itu. Ya, saya menemukan yang responsif itu di ekonomi syariah. Ya, saya menemukan di ekonomi syariah itu. Jadi ketika diberlakukan undang-undang perbankan syariah dan seterusnya, saya ambil contoh mudorobah misalkan, kan hadis tentang mudorobah itu nggak ada yang sahih, ya. Uh, Perlu abu bil fikhi laha aslun fil kitab wa sunnah hasal kirod. Itu perkataan Ibnu Hazm au kamakola. Mohon maaf ya teksnya lupa saya, kurang lebih seperti itulah. Jadi Ibnu Hazm secara eksplisit menyatakan hasyal kirod, kirod al mudarobah itu, ya. Nah, tetapi lanjutan lanjutan Ibnu Hazm itu ijma historis. Bahkan kita bisa mengembangkan itu tadi ya, tetap kita berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain, terutama ilmu fikih lah. Untuk hadis akam terutama apa ilmu fikih. Akhirnya kita menemukan narasi syar'u man qoblana. Meskipun syarat untuk saruman qoblana itu kita harus menemukan juga rujukan secara pasti adakah nabi-nabi sebelum nabi terakhir melaksanakan mudharabah atau sebagai mudharib paling tidak gitu. Kalau ijarah kan Nabi Syuaib ya, itu yang untuk anak-anaknya itu ya, keluarganya itu. Untuk ijarah itu kita kita berani mengatakan itu saruman qoblana secara pasti. Tapi kalau untuk mudharabah harus dilakukan penelitian lanjutan. Nah, konteksnya, konteks pengajian hadisnya, hadis mudharabah itu yang salah sunfihin al barokah itu ada di Bulughul Maram dan itu ada di fatwa DSN MUI ya tanpa menyebut kualitasnya. Padahal dua tobakohnya, dua dua sana apa ya dua tobakoh ya, dua rangkaian sanadnya kan bermasalahnya kan di situ. Jadi kalau mau dikatakan doib jidan lah. Tapi karena itu tadi ya itu ada kebutuhan, ada bantuan ilmu lain yang kita tetap bisa menerima. Jadi bukan berbasis. Jadi masyriatul mudharabah itu bukan karena ada Qur'annya, ada hadisnya. Jadi wa kharuna yadribuna fil adi itu tidak, meskipun di situ yadribuna fil adi itu tidak dikhususkan untuk mudharabah. Kosakatanya yadribun, tetapi di situ kan tidak hanya mudharabah. Oke. Nah, berikutnya, jadi ini injektif, yang ini adalah apa? Responsif, yang ini adalah kolaboratif. Jadi kalau kolaboratif, ya
hadis membutuhkan ilmu lain membutuhkan hadis. Itu ya. Jadi ini arah panahnya mohon dibaca seperti ini. Ini injektif, ini responsif, ini kolaboratif. Itu. Um, ya, saya mohon maaf ini saya ambil contoh yang lebih apa di contoh berikutnya itu tetap di kajian ekonomi ya. Ibnu Hajar rahimahullah itu kan pernah berkata apa in hajatal insan tata'alaku bima fiya di sahibi. Nah, tata'alaku bima fiya di sahibi eksplisit tekstualnya itu terkait dengan apa bagaimana kebutuhan seseorang dapat terpenuhi hanya dengan bantuan orang lain kan itu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau perluas teks itu, jadi kajian hadis membutuhkan itu ya, kajian hadis dan ulumul hadis membutuhkan kajian-kajian yang ada di ilmu-ilmu lain. Itu. Ya, jadi ya seperti itu. Sumu liru yati waktiru liru yati. Ya itu ya. Itu. Apakah hari ini tetap kita akan menggunakan ru'yat? Kalau ru'yat, kalau tetap ru'yat, ada konsekuensinya. Tiap bulan kita harus ru'yat. Ketika tiap bulan kita ru'yat dan gumam, apakah harus istiqmah? Jadi kalau 12 bulannya istiqmah, itu kan menyalahi hadis lain. Karena apa? Karena kata Nabi, asyahru itu kaza wa kaza itu ya. 29 30. Ya kalau semuanya istiqmah, kalau setiap kali ru'yat karena kita butuh hari putih itu 13 14 15 untuk menentukan. Jadi konsekuensinya ru'yat itu harus tiap bulan. Ketika ru'yat tiap bulan dan asumsikan saja tiap bulan itu umum, ada bulan-bulan tertentu yang kita tidak bisa istiqmah. Konsekuensinya seperti itu. Itu ya. Jadi nanti kalau tanggal 1 Ramadan kita hitunglah ya, kita hitung kemungkinan-kemungkinannya seperti apa ya. Mari kita diskusi. Mari kita diskusi. Itu ya yang saya maksud dengan kolaboratif itu. Ya kolaborasinya dengan apa? Dengan astronomi, ya, dengan ilmu falak gitu. Oke. Nah, oke. Ibu Bapak Saudara, ini saya agak apa ya? Agak eh, apa? Saya munculkan narasinya agak ke wilayah yang konkret ya. Itu kan hari ini dengan KKNI, apalagi dengan MBKM dan seterusnya itu penyelenggaraan prodi di perguruan tinggi itu diantaranya adalah merespon pasar tenaga kerja. Itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi hadis dan IAT ya paling tidak gitu ya. Saya tidak ya kadang-kadang kita agak susah memisahkan hadis dan IAT itu. Oke. Nah, sekarang apa yang akan kita apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita susun? Apa yang akan kita persiapkan? Ibu bapak saudara, dalam benak saya dalam konteks perkembangan hadis dan ilmu hadis ini, karena bersama-sama dengan Al-Quran hadis itu ada di hulu, di sumber ya, di manba ya, manba ulum itu, maka kita tidak akan kehilangan konteks. Kita tidak akan kehilangan wilayah kajian. Justru akan semakin berpeluang besar kita berkontribusi memberikan inspirasi bagi peradaban lah, anggap saja demikian lah, sesuai dengan tema tadarus kita saat ini, sehingga hadis itu tidak akan selama kajian itu ada, hadis tidak akan pernah padam. Kajian hadis dan ulumul hadis itu tidak akan pernah padam. Oke. Nah, yang jadi soal itu saya lanjutkan ya. KKNI dan MBKM itu lebih vokasional. Sementara hari ini kita mengkaji hadis itu di wilayah akademik murni, anggap saja demikian. Sehingga kita lebih dituntut untuk bagaimana vokasionalisasi hadis dan ulumul hadis. Ya, termasuk juga ilmu Al-Quran dan tafsir. Bagaimana memvokasikan itu ya. Jadi contoh-contoh yang tadi itu bisa dijadikan pintu masuk ya.
layak takir illa khati, itu ada contoh yang lain ya. Jadi tidaklah seseorang itu menimbun kecuali dia melakukan kesalahan. Dalam syarahnya asim, khati itu asim gitu ya. Ya berdosa itu. Tindakannya berdosa itu. Manis takaro fahuwa khati itu. Itu seperti itu. Itu kan bisa bisa ke arah lebih vokasional. Tuh ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang ini ya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, rumpun. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini kan berada di sini nih agama. Nah, ketika dikembangkan lebih luas bisa masuk ke sini, ke humaniora, ke sosial. Dalam konteks integrasi interkoneksi yang tadi saya katakan, ada. Jadi sekalipun itu rumpun ilmu alam, hadis bisa masuk ke sini, ya. Apalagi juga terlebih juga atau kemungkinan besar juga ada di ilmu terapan, ilmu yang sangat-sangat applied. Itu tadi aklil jalalah, kemudian ihtikar, kemudian kulatain dan lain sebagainya itu terapan. Pembuktiannya di wilayah terapan. Itu ya, pembuktiannya di wilayah terapan. Oke, jadi ini rumput ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini ya rumput ilmu agama. Nah, ini kan teks ya. Ini ya, ini teks kan di sini kan teks gitu. Padahal hadis itu bisa ada di sini, bisa ada di sini sampai bisa ada di ilmu terapan. Rumput ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia. Pertanian, arsitektur, oke pertanian, perikanan berada di sinilah ya. Itu perikanan itu kan ada di Departemen Pertanian itu, ya. Itu itu kita bisa bicara panjang lebar di sini. Arsitektur, ada hadis misalkan Nabi melarang seseorang membangun, mendirikan bangunan menghalangi atau lebih tinggi dari bangunan tetangganya, misalkan seperti itu. Itu kan arsitektur, ya. Bisnis, oh ini udah jelas tadi contohnya. Pendidikan, ya. Teknik kehutanan, lingkungan, ya. Eh, Mayagrisu gorsan, au yagrisu zar'an, fayakuluhu tairun, au bahimatun, au insanun, fahiyalahu sadaqoh. Itu ya, itu. Ini kan lingkungan itu kan, ya. Nanam pohon, andai pun kalian tahu besok kiamat, sementara di tangan kalian ada benih, tanamlah. Ini kan sin, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tuh, jadi bisa bisa kemanapun. Karena apa? Karena berada di hulu. Itu. Oke. Nah, yang hari ini kita alami, jadi ketika ibu bapak saudara boleh jadilah ya, ya mungkin yang di bawah saya sudah mengalami perbedaan, apalagi di generasi milenial. Tapi secara umum tadi sendiri dikatakan seperti ini ya, rumput ilmu agama itu di sini. Sekarang kita lihat, maka yang terjadi adalah konseptualisasi, perenungan dan reflektif yang ada di ABC ini. Jadi semakin ke atas, semakin konseptualisasi, semakin perenungan sifatnya, dan semakin reflektif. Semakin ke bawah, ke ilmu terapan, semakin evaluatif, semakin konkret, dan semakin operasionalisasi. Gitu. Nah, kalau kita lihat hadis dan Quran dan tafsir, ini kita bisa tarik ke sini. Bisa tarik ke sini. Tuh ya. Tuh, jadi oke. Jadi tetap semangat lah. Peluang tetap besar ya. Itu. Nah, ini saya kasih contoh lah. Ini saya kasih contoh hadis tentang zakat ya. Tuh, hadis tentang zakat. Bagaimana bagaimana hadis bisa ada di sini ya? Bagaimana hadis bisa ada di sini nih? Bagaimana hadis bisa ada di sini? Kita kasih contoh ini. Saya speed reading aja ya. Saya speed reading. Kita punya hadis tentang ini. Tuh min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Jadi ada transmisi moneter. Dari mana? Dari agnia ke siapa? Ke fuqara. Ya. Sampai-sampai Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir itu inama sadaqatu lil fuqara itu wa fi tartib lahul maqasid itu ya. Wahbah Zuhaili mengatakan eksplisit tuh. Jadi sekalipun wau liit lakil jam'i di situ wawunya tetap harus lit tartib. Nggak boleh liit lakil jam'i. Jadi fakir kemudian miskin. Baru yang lain-lainnya itu silahkan dikaji sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan ya, prioritas, skala prioritas. Oke, ini contoh aja ya. Ini contoh saya kasih ilustrasi.
Nah, ini ya, ini tren IPM Indonesia kan masih seperti inilah ya, masih seperti ini. Tuh, oke. Ini data-datanya Ibu Bapak Saudara bisa bisa apa? Bisa peroleh secara mudah di Google aja ya, di Google. Ini seperti ini. Jadi angka-angkanya masih ada di sini dan kajian terkait dengan bagaimana mengentaskan kemiskinan, ini ada contoh-contoh publikasinya ya. Ini saya kasih judulnya, terbitan tahun 2000, terbitan tahun 2010. Oke. Di sini ada Islam and the Path to Human and Economic Development, ya. Kemudian The Foundation of Islamic Economic and Banking, itu. Jadi Bu Bapak Saudara, ini mohon maaf saya kasih informasi, IFSB, Islamic Finance Services Board, pusatnya di Singapura, tahun 2015 ya, membuat narasi atau apa ya, semacam proposisi ya. Jadi Islamic Economic itu as represented by Islamic Finance. Islamic Finance as represented by Islamic Banking. Nah, kalau Islamic Banking itu kan organisasi bisnis, profit seeker. Nah, mana mana transmisi moneter ke min agniyaihim mutaradu ala fuqaraihimnya. Jadi apa? Untuk menghadirkan ini, akhirnya kita membuat semacam variabel antara apa? Ya ini distribusi pendapatan. Gitu ya. Jadi ya Islam sangat Islamic economics itu sangat membutuhkan hadis, sangat membutuhkan Quran, sangat membutuhkan hadis, ya. Itu. Dan ilmu-ilmu lain, ya, kedokteran dan seterusnya itu ya, sangat membutuhkan hadis. Oke, ini contoh saya tahun 2013, ini kan tahun 2010, 2014, 2013. Oke, ini 2019. Oke. Ini tahun 2021, ini tahun 2021. Ya, sekarang ini SDGs ya, Sustainable Development Goals. Dan yang pertama adalah zero hunger. Ah, itu ya. Itu tuh konsumin agnihim, motoradu ala fuqaraihim. Itu hadis. Itu ya. Ini ketimpangan. Oke. Ini ya, Islamic Law and Society in Indonesia. Ini tulisan Bapak Alfitri ya, Samarinda, Win Samarinda, IAIN Samarinda, IAIN atau Win sekarang lupa saya. Itu. Nah, ini kajian-kajian yang ada. Oke, kajian-kajian yang ada ini. Oke, sehingga kita bisa membuat narasi lanjutan. Jadi kalau di sini adalah hadis dan pembangunan sumber daya manusia, misalkan seperti itu, maka kita membuat narasi lanjutannya bagaimana kontribusi hadis bagi pembangunan sumber daya manusia. Jadi kontribusi hadis bagi pembangunan sumber daya manusia. Ini contoh aja ya. Nah, kajian tekstualnya di rumpun ilmu agama tetap kita punya ini. Kajian kontekstualnya tambahlah dengan ini nih, ya, sampai ke non dirasah Islamiyah itu. Ini kan kajian kontekstual ya. Injeksi, ya, injektif, responsif, kolaboratif. Yang ini ya, itu. Nah, ini rumah awal kita nih. Rumah awal kita di sini, kajian tekstual. Rawi, sanad, matan, jarak ta'dil. Nah, itu ya. Itu rumah kita, rumah awal kita. Kita perbesar ke ini rumah kita, rumah awal kita perbesar. Kita tambah perbesar lagi menjadi kajian kontributif. Jadi kajian tekstual, mustalah hadis, kajian kontekstual, mustalah hadis plus plus, kajian kontributif, mustalah hadis plus plus plus. Baik interdisiplin, baik multidisiplin, ini silahkan dikembangkan ya. Orang kan ramai di sini interdisiplin dan multidisiplin itu. Integrasi interkoneksi, integrasi ilmu itu semua SK perubahan status dari IAIN ke UIN, konsiderannya diantaranya adalah integrasi ilmu, ilmu agama dan ilmu umum itu ya, disebutkan ilmu umum. Saya lebih memilih term kosakata ilmu non agama ya, karena ilmu itu tidak ada yang umum sebetulnya. Semakin spesifik, semakin dikaji semakin spesifik ya. Ya, ya kita boleh berbeda pendapat ya terkait dengan konsep itu. Oke,
Nah, oke. Jadi ketika ketika hadis dan ilmu hadis dihubungkan dengan kampus Merdeka, nah ini di mana di pembangunan sumber daya manusia contohnya, di pembangunan sumber daya manusia, di misalkan apa di kesehatan masyarakat, misal ya, di sanitasi lingkungan hidup, di macam-macam lah, di perilaku ekonomi, di di pasar tenaga kerja, atul ajiro ajrohu qabla aji farokuhu itu ya, itu di pasar tenaga kerja kan itu, ya, dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai kita merasa, aduh gimana nih kampus merdeka hadis itu kan ya, ya ini kembali kepada kita, ini tantangan kita, ini tantangan kita. Oke, oleh karena itu, nah ini ya, ini saya kasih ilustrasi terakhir lah ya, ini slide terakhir nih. Jadi untuk kajian tekstualnya kita tetap bisa berkolaborasi dengan apa kajian filologi, ya, kajian historiografi. Ya ini bisa, ini sangat menarik nih di kalau kemudian mustalah di apa dikolaborasikan, bahkan boleh jadi kontestatif. Bagi yang tidak setuju kolaborasi itu kontestasi antara mustalah hadis dengan historiografi. Karena historiografi itu tidak menggunakan konsep-konsep jarah ta'dil. Jadi informasi selama itu sama dari yang aushakun nas dengan akzabun nas itu tetap diterima di historiografi. Itu yang saya tahu ya. Mohon maaf kalau ternyata narasi saya tidak tepat. Itu seperti itu. Nah, di kajian kontekstual dan kajian kontributif kita bisa kembangkan bersama-sama seperti apa wujudnya dan ini menjadi tantangan kita semua. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam acara tadarus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi atas ketidakhadiran saya. Salam hormat saya kepada seluruh narasumber, Prof. Agil, Prof. Sahiron. Sebentar saya lihat dulu ya, ada siapa lagi di sini. Oh, oh di surat saya eh, tidak tidak muncul ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf untuk narasumber lain yang tidak sempat saya sebutkan ya. Jadi ya terima kasih kepada pengurus panitia FKMTHI juga saya ucapkan selamat, selamat seminar, selamat tadarus dan selamat melakukan aktivitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Saya tetap berharap bisa hadir langsung secara fisik bersilaturahim akademik dengan siapapun yang ada di organisasi ini eh, untuk mengembangkan keilmuan kita terutama yang berkaitan dengan hadis dan ilmu hadis. Lebih dan kurangnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Nasrul minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.